Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hasan Erlangga Bisma Taksa dengan 3 digit PIN terakhir 058 dari TERO angkatan 2023. Saya di sini akan melakukan wawancara tugas UTS kewirausahaan yang kebetulan narasumbernya teman saya sendiri. Boleh dikenalin Mas namanya? Oke, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Gunata Pradana, biasa dipanggil Arya. Di sini saya sebagai owner Cireng Ardi, sekaligus teman dari Elang. Oke, langsung aja. Mungkin ada beberapa hal yang aku pengen tahu dari Cireng Ardi ini. Yang pertama, apa sih latar belakang yang bisa ngebuat kamu bangun bisnis Cireng Ardi ini? Oke. Jadi kebetulan kan kita nih anak kuliahan kan. Selama ini yang aku lihat nih banyak anak-anak sekarang ini pada suka makan makanan ekstrim gitu, yang apalagi yang berbahan dasar tirai. Nggak sehat ya? Ya mungkin ada yang sehat atau ada yang enggak ya. Jadi aku ini pengen coba bikin juga cireng tapi dengan isian. Lalu aku bentuk seperti bentuk pastel biar lebih unik. Apalagi juga targetnya kan sebenarnya mudah kalau juga anak kuliahan ini. Terus untuk biayanya juga ini lumayan murah lah, nggak terlalu mahal, dan proses pembuatannya juga lumayan simpel. Oke, mungkin latar belakangnya cukup relevan ya dengan kondisi sekarang banyak anak muda yang suka makan makanan junk food kayak cireng, cimol segala macam. Mungkin buat yang kedua, gimana sih Mas cara masarnya produk Cireng Ardi ini? Apakah di offline atau di online atau gimana? Sebelumnya sih kita kan juga bikin tester gitu kan. Kita cobain ke teman-teman dulu, teman-teman kuliah, itu gimana rasanya, apakah udah cocok buat mereka. Nah, jadi mulai di situ aku bikin sebuah pamflet atau brosur makanan gitu cireng aku. Ya aku bikin semenarik mungkin lah biar orang-orang tuh pada tertarik. Terus juga aku jualin dan cobain suruh ke teman-teman gitu. Dan aku juga mulai coba dagang di CFD karena kebetulan di sini juga ada event CFD tiap minggunya. Di Sikatak gitu ya? Iya betul. Nah itu aku juga nyoba jualan di situ. Oke, mungkin strategi penjualannya biar dikenal orang luas mungkin kayak gitu ya. Gimana biar aku ya, yang selanjutnya gimana sih caranya Mas Arya sendiri masarin produknya di tengah persaingan semua cireng isi yang merajalela di Tembalang ini? Oke. Sebelumnya emang mungkin udah ada beberapa banyak sih yang jualan cireng isi di daerah sini. Apalagi udah ada yang lumayan terkenal kan. Cuma di sini itu aku mengembangkan dari segi rasa. Jadi isiannya itu aku bikin seenak mungkin dan menjaga kualitas produknya itu sebaik mungkin supaya orang-orang yang ngerasain itu ngerasain rasa yang terus-terusan enak gitu, yang biar rasanya tuh nggak beda-beda gitu. Rasanya konsisten ya. Mungkin yang selanjutnya gimana sih cara Mas Arya buat nentuin harga produk per piecesnya ini, misal 1.000 atau 1.500. Nah itu gimana sih caranya? Kalau dari harga sebenarnya kita punya 3 bentuk. Jadi 3 bentuk itu kan banyak isiannya itu juga tergantung dari cetakannya kan. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, untuk yang kecil itu biasanya yang paling murah karena dia isiannya sedikit. Dan aku juga tentuin harganya itu dari segi pembuatan, kesusahannya gimana, terus dari bahannya juga, bahan-bahan pokok yang kita pakai gitu. Itu kita tentuin untuk menjadi patokan harga makanan cireng ini yang aku jual. Oke, mungkin gitu ya caranya buat
hari berikutnya. Oke, mungkin itu aja dari aku tentang tugas wawancara. Mungkin aku pengen minta closing statement sih. Mungkin aku pengen minta closing statement dari Mas Arya. Apa sih kunci kesuksesan dari bisnis cireng isi RB? Bisnis cireng isi RB ya benar. Gimana sih caranya? Kalau buat aku sih kuncinya yang pasti ya, itu kita harus konsisten ketika jualan. Jadi kalau jualan itu Mungkin wawancaranya segitu aja dari aku. Aku pengen nih Mas Arya closing statement, apa sih kunci kesuksesan dari cireng isi RB ini? oke, boleh nih lah. Jadi kunci kesuksesan yang ingin aku pegang ya, itu kita tuh harus konsisten. Jadi untuk jualan itu bukan satu hari terus off, terus kita jualan lagi, itu bukan konsisten. Jadi Semaunya. ya, jadi untuk memutar uangnya itu susah gitu. Jadi kita tuh harus punya mindset konsisten, jualan terus, mau bisnisnya rame atau enggak, kita harus konsisten jualan terus biar orang tuh tahu, wah hari ini buka nih, hari ini buka, mau kan kita juga nggak tahu kan orang beli itu mau dari apa gitu. Jadi kita harus konsisten jualan terus, kita juga harus inovatif untuk memasarkan produk atau mengembangkan produknya dari segi rasa atau mungkin dari segi cara jualannya, dan cari cara yang inovatif dan kreatif pasti. Oke, terima kasih Mas Arya buat waktunya. Aku udah cobain cireng isi RB, kalian kapan guys? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.